Apakah kamu taat kepada Tuhan? Apakah kamu taat kepada firman-Nya? Shalom, sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Ketaatan berarti bahwa kamu mengikuti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dapat ditemukan di dalam firman Tuhan. Dan bagi banyak dari kita, ketika kita memikirkan tentang ketaatan, kita mengharapkan perjumpaan seperti di Perjanjian Lama dengan Tuhan, di mana Dia memberikan instruksi yang jelas dan terdengar yang harus kamu taati. Tapi itu bukan yang saya maksud. Saya berbicara tentang ketaatan dalam arti bahwa kita memiliki firman Tuhan yang tersedia bagi kita. Tetapi berapa banyak dari kita yang mengikutinya? Berapa banyak dari kita yang menaati instruksi yang ada di dalam firman Tuhan? Dan faktanya adalah ketika berbicara tentang ketaatan dan iman tidak dapat dipisahkan. Kamu membutuhkan iman untuk dapat taat, dan kamu hanya bisa taat ketika kamu memiliki iman. Saya mengatakan ini karena seringkali Tuhan tidak memberikan semua detail kepada kita. Dia tidak memberikan peta jalan atau cetak biru. Dan itu karena Dia ingin kita memiliki iman. Ketika Tuhan menguji Abraham, perintahnya tidak datang dengan penjelasan lengkap. Alkitab berkata dalam Kejadian 22 ayat 2. Lalu firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Abraham rela dan taat mengorbankan anaknya meskipun dia tidak mengerti alasannya. Dia tidak mencoba untuk berdebat dengan Tuhan, dia tidak menawar atau mengeluh. Yang dibutuhkan hanyalah Tuhan berbicara dan Abraham menaati. Betapa kita semua bisa diuntungkan dari memiliki roh yang taat seperti itu. Betapa kita semua bisa diuntungkan dari memiliki sikap yang berkata, "Jika itu ada dalam firman Tuhan, aku akan taat." Jadi jika firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 39, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tetapi siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Jika firman Tuhan berkata bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, maka saya harus taat dan berhati-hati terhadap pergaulan saya. Jika firman Tuhan berkata, "Berdoalah tanpa henti," jika dikatakan jangan takut atau jangan khawatir tentang apapun, maka satu-satunya tujuan saya adalah percaya dan taat. Setelah Abraham menaati perintah Tuhan untuk mengorbankan Ishak, Alkitab berkata dalam Kejadian 22 ayat 15-17, "Lalu berserulah malaikat Tuhan kepada Abraham untuk kedua kalinya dari langit. Katanya, 'Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya.' Karena ketaatannya, Abraham diberkati. Namun dengan semua ini dikatakan, saya ingin memberitahu bahwa ada penderitaan yang datang dari ketidaktaatan. Ketika kamu memutuskan untuk melakukan hal-hal dengan caramu sendiri. Ketika kamu memutuskan untuk melawan firman Tuhan. Selalu ada harga yang menyakitkan yang harus dibayar. Karena pada dasarnya kamu mengatakan bahwa kamu lebih tahu daripada Tuhan. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka lurus oleh manusia, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi saya mendorong kamu untuk taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, bahkan jika kamu tidak sepenuhnya mengerti rencananya. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku menyadari bahwa apa yang sering kami pikir benar sebagai manusia, justru bertentangan dengan apa yang benar dan adil di mata-Mu, Tuhan. Itulah mengapa kami membutuhkan firman-Mu. Bapa,
Standar yang sering kami tetapkan jauh di bawah standar-Mu. Ada jalan yang menurut kami manusia benar, tetapi Alkitab berkata bahwa ujungnya menuju maut. Maka dari itu, Tuhan Yesus, kami membutuhkan tuntunan-Mu. Kami membutuhkan arahan-Mu dan kami sungguh-sungguh membutuhkan firman-Mu. Kami membutuhkan nasihat dari Roh Kudus, ya Bapa, agar Ia dapat menolong kami dalam perjuangan iman yang baik ini. Aku berdoa untuk pencurahan Roh Kudus yang dahsyat atas hidup kami. Kiranya Dia memenuhi kami agar hati dan pikiran kami peka terhadap hal-hal yang ilahi. Dan aku juga berdoa agar melalui Roh Kudus, kami menjadi lebih peka terhadap kejahatan. Kuatkan kami, Raja Yesus, agar kami tidak tunduk atau menyerah pada cara-cara dunia ini atau pada ajaran-ajaran sesat di dunia ini. Firman-Mu dalam Yesaya 45 ayat 5 berkata, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain Aku. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Sungguh, tidak ada yang seperti engkau, ya Bapa. Tidak ada yang bisa menandingi-Mu, Tuhan. Engkau tidak memiliki lawan. Bapa, berikan kami roh yang taat, yang memilih untuk mengikuti firman-Mu daripada perasaan kami sendiri. Berikan kami roh yang tunduk pada kehendak dan jalan-Mu. Raja Yesus, bekerjalah di dalam kami untuk menghapus segala keraguan dan ketidaktaatan. Aku menyadari, Tuhan, bahwa tidak selalu mudah untuk tunduk kepada kehendak-Mu, terutama karena daging ini dan cara-cara berdosanya. Di saat-saat kami bergumul, aku berdoa agar Roh Kudus menolong dan menguatkan kami. Jadikan kami orang percaya yang teguh dan yakin bahwa pada akhirnya apapun yang Engkau minta dari kami, apapun yang Engkau kehendaki dari kami, Tuhan, akan mendatangkan kebaikan bagiku. Firman-Mu dalam Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman-Mu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, aku rindu untuk mencapai tingkat iman dan kedewasaan di mana menjadi sukacita untuk memikul salibku dan mengikut Engkau. Aku ingin mencapai tahap di mana mengejar kebenaran dan menyalibkan dagingku setiap hari menjadi suatu sukacita. Aku berdoa agar kasihku kepadamu, kerinduanku kepadamu, jauh lebih besar daripada hal apapun di dunia ini. Aku memuji nama-Mu, Raja Yesus. Aku percaya dan yakin bahwa Engkau telah mendengar doaku. Teruslah tumbuhkan kerelaan dalam diriku dan hati yang taat. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika kamu membutuhkan doa khusus, silahkan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan merasa terhormat untuk mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.